ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wa ba'd. Ikhwan fillah azakumullah wa rahimakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kita sampai kepada fasal fi dzikri silahihi wa asasihi, tentang penyebutan senjata-senjata beliau dan perkakas atau peralatan yang beliau gunakan sehari-hari. Masya Allah. Ibnul Qayyim menulis kitab ini dalam perjalanan safar beliau berangkat haji dari tempat beliau ini sampai berangkat sampai di Makkah melakukan ibadah haji dan sedang menulis kitab ini sampai pulang. Jadi kalau di total kitab ini 5 jilid seperti ini. 5 jilid. Subhanallah. Tulisannya pun juga kecil-kecil. Kita sudah berapa tahun membahas ini? Ini baru jilid pertama. Belum seperempatnya. Masya Allah. Dan beliau menyusun dengan hafalan. Beliau berangkat dan menulis dengan hafalannya. Luar biasa. Beliau mengumpulkan dari berbagai literatur. Dan kitab Zadul Ma'ad ini pembahasannya bermacam-macam. Bukan hanya dalam satu masalah, satu bidang, akidah saja atau fikih saja, bahkan lengkap. Kitab ini ditulis pertama membahas masalah haji, karena memang awalnya menulis ini adalah ketika dalam perjalanan haji, membahas keutamaan Mekah, Madinah dan seterusnya. Lalu kemudian beliau dengan penanya yang demikian bahasanya yang sangat indah. Dan ini dikenal dari Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibnul Qayyim terkenal dengan tulisannya yang sangat indah dibaca, enak untuk dicerna. Masya Allah. Nah, beliau menyebutkan sirah Rasulullah. Kitab ini juga kitab sirah. Dan bahkan kitab maghazi, kitab yang berkaitan dengan peperangan. Nanti ada pembahasan Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi yang dicetak secara terpisah itu sebenarnya adalah bagian dari kitab ini, Zadul Ma'ad. Jilid yang keempat khusus itu Tibbun Nabawi. Luar biasa. Satu jilid khusus. Ini. Jilid ketiga nanti peperangannya Rasulullah SAW disebutkan. Dan demikian beliau menyebutkan khilaf para ulama, khilaf dan pertentangan pendapat. Dan yang luar biasa, beliau menukil perkataan yang ada di kitab tertentu, padahal kitab itu tidak dibawa oleh beliau rahimahullah ta'ala. Masya Allah.
Nah, beliau menyebutkan dalam kitab ini atau dalam fasal ini tentang senjata beliau. Dan ini tidak mungkin disumberkan dari satu kitab, tetapi dari pembacaan kitab sejarah secara keseluruhan. Lalu kemudian beliau mengumpulkan dari hafalannya. Beliau mengatakan, kana lahu tis'atu asyaf. Beliau itu memiliki 9 pedang. 9 pedang. Dan ini sebenarnya dikumpulkan oleh Ibnu Qayyim, bukan dinukil dari satu kitab, satu rujukan, tetapi dari berbagai kitab-kitab hadis. Yang pertama disebutkan Maksur. Ini nama pedang. Pedang pun juga ada namanya. Bangsa Arab mereka itu apa saja dikasih nama, kendaraannya dikasih nama. Mereka sudah biasa memberi nama binatang. Gajah pun juga dikasih nama. Abraha punya gajah namanya Mahmud. Ada namanya Pak Mahmud. Gajah ini. Subhanallah. Jadi Abraha naik membawa pasukan gajah. Ini gajah yang ditunggangi paling besar. Ini tunggangi paling besar. Namanya Mahmud. Ini subhanallah. Nanti disebutkan kudanya Rasulullah, keledainya Rasulullah pun juga ada namanya masing-masing. Ini Masya Allah. Nah, nama yang pertama atau pedang yang pertama Maksur. Beliau Ibnu Qayyim menyebutkan urutannya ini berdasarkan urutan kepemilikan. Ini yang dimiliki pertama oleh Rasulullah SAW. Pedang pertama yang dimiliki Rasulullah. Beliau mendapatkan pedang itu dari warisan. Ini pedang warisan. Asalnya punya ayah beliau. Punya ayah beliau, kemudian ayahnya mewariskan sebuah pedang. Ini Maksur ini. Dari ayahnya. Yang kedua namanya Al-Adb. Al-Adb. Yang ketiga Dzulfiqar. Dzulfiqar ini yang dikenal dalam sebagian hadis. Ini Rasulullah mempunyai pedang yang diberi nama dengan Dzulfiqar. Ini. Dan pedang inilah yang paling sering digunakan oleh Rasulullah SAW. Ini kana la yakadu yufariqu. Ini pedang yang senantiasa hampir tidak pernah berpisah dengan beliau. Ini pedang yang hampir tidak pernah berpisah. Dalam segala kesempatan ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dzulfiqar. Baik. Dan ini adalah pedang yang secara keseluruhan dari mulai gagangnya, kemudian pegangannya, ekornya, dan termasuk sandalnya atau sarungnya ini terbuat dari perak. Ini Dzulfiqar ini terbuat dari perak. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dari hadis Anas. Dari hadis Anas Rasul radhiyallahu anhu. Ini yang namanya Dzulfiqar. Karena itu Dzulfiqar pedang yang paling terkenal. Pedang yang paling terkenal dari Rasulullah SAW ini namanya Dzulfiqar ini. Kemana-mana ya itu yang disifati oleh para sahabat. Anas menyebutkan pedangnya Rasulullah itu ini pegangannya terbuat dari perak. Nah, ini dari perak. Jadi secara keseluruhan hiasannya ini dari perak. Nah, ini boleh menggunakan apa? Pedang dari perak. Yang tidak boleh itu kalau menggunakan untuk laki-laki sebagai perhiasan. Kalau perhiasan tidak boleh. Untuk pedang tidak apa-apa. Nah, ini boleh digunakan untuk pedang. Kemudian qal'i. Ini yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima ada pedang namanya al-battar. Yang keenam al-hataf.
Yang ketujuh ar-rasud. Yang kedelapan al-mukhdam. Yang kesembilan al-qadib. Nah ini al-qadib. Nah ini adalah apa? Nama-nama pedangnya. Rata-rata sarungnya yang disebut dengan sandalnya. Kalau dalam bahasa Arab itu na'alnya. Sandalnya pedang. Nah ini sandalnya pedang itu maksudnya adalah apa? Sarungnya. Ini kebanyakan terbuat dari pedang, dari apa? Perak. Nah ini dari perak. Termasuk cincinnya. Cincinnya pedang ini juga berasal dari, terbuat dari perak. Ini. Dan Dzulfiqar, pedang yang senantiasa beliau gunakan, itu beliau dapatkan dari perang Badar. Beliau mendapatkannya dari perang Badar. Jadi ghanimah yang beliau dapatkan dari perang Badar. Dan Rasulullah pernah melihat dalam mimpi beliau sebelum memiliki pedang itu. Jadi sudah mimpi duluan. Rasulullah SAW sudah bermimpi melihat pedang dalam mimpi beliau sebelum punya pedang itu. Ketika perang Badar, kemudian selesai peperangan atau pada saat berperang, beliau melihat. Ini pedang yang apa? Yang beliau lihat itu yang tentunya adalah punyanya musuh, entah punya siapa. Ini dari kaum musyrikin, yang kemudian beliau melihat ini pedang yang kulihat dalam mimpinya, diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Masya Allah. Dan beliau melihatnya atau beliau masuk pada waktu penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah itu dalam keadaan pada pedang itu ada bagiannya sebagian dari emas dan sebagian dari perak. Ini Dzulfiqar ini. Masya Allah. Nah ini pedangnya Rasulullah SAW. Ini dikumpulkan dari kitab sirah Rasulullah SAW. Tentunya harus membaca kitab sirah secara apa? Secara tuntas. Ini dari awal kehidupan Rasulullah sampai akhirnya, sampai pedang pertama maksur warisan ayahnya. Ini, Masya Allah. Ibnu Qayyim luar biasa kitab ini. Nah beliau kemudian menyebutkan yang kedua, senjata ini masih berhubungan dengan senjata Rasulullah. Pedangnya 9, Rasulullah punya baju perang. Ada 7 baju perang. Masing-masing juga punya nama. Masing-masing punya nama. Jadi kalau kita mau kasih nama kendaraan, tidak apa-apa. Misalkan apa? Yang punya misalkan Pajero, Love Pajero misalkan. Pajero sayang misalkan. Dan seterusnya. Artinya bisa dikasih nama dengan nama sesuatu yang diinginkan. Kalau Pajero sama Pajeronya, ini orang lain punya Pajero ya kan, maka dikasih nama lah. Bisa. Ada sunnahnya untuk memberi nama apa? Memberi nama binatang, tunggangan, kendaraan. Tidak apa-apa. Ini. Jadi seperti itu. Nah biasanya anak-anak saya memanggil atau menyebut Abi si putih dan si hitamnya mana? HP-nya itu dikasih nama apa? Si putih dan si hitam. Ya boleh saja kita memanggil apa? Memanggil nama atau julukan kepada sesuatu yang kita miliki. Beliau punya 7 baju apa? Baju besi, baju perang. Nah ini. Yang pertama Fudul namanya. Fudul itu baju perang yang terakhir. Baju perang yang terakhir. Dan itu yang dikenal. Karena itulah yang disebutkan pada saat beliau wafat dalam keadaan baju perangnya tergadekan pada orang Yahudi. Ini namanya Fudul. Baju perang yang ini namanya apa? Fudul.
Kata Ibnu Qayyim, wahyallati rahanaha inda Abi Syahm al-Yahudi. Digadekan terakhir hayat beliau tidak punya apa-apa untuk menebus atau untuk menjadi jaminan makanannya. Beli gandum untuk keluarganya. Jadi beliau membeli gandum berapa kilo lah mungkin kalau ukuran kita, mungkin berapa, 1 karung atau 2 karung. Maka beliau menyerahkan baju perangnya itu kepada orang Yahudi, digunakan untuk menebus gandum untuk dibagikan kepada keluarganya. Masya Allah. Sampai-sampai harus menebusnya dengan baju perang. Padahal baju perang ini digunakan untuk peperangan, tetapi ternyata Rasulullah membutuhkannya. Dan subhanallah, qadarullah, namanya baju perang itu kan dipakai terus, dan itu menunjukkan setelah itu Rasulullah nggak menggunakan lagi memang baju perang yang namanya fudul ini, digadaikan. Ini hanya untuk membeli makanan, bahan makan untuk keluarganya. Subhanallah. Antum jual apa kalau beli makanan? Ini harus menggadaikan apa? Subhanallah. Ini kita ini tidak dalam keadaan terpaksa, tetapi sukanya mencari pinjaman kredit ke bank. Untuk apa? Tambah modal. Ya, Rasulullah menggadaikan itu untuk apa? Untuk makan. Banyak dari kita ini menggadaikan sesuatu untuk tambah modal, untuk ini, untuk kekayaan dunia kita, yang bukan sesuatu yang primer atau kebutuhan yang darurat, kebutuhan pokok. Ini pelajaran berharga Rasulullah SAW. Padahal kalau seandainya Rasulullah mau, Rasulullah bisa jadi orang paling kaya di dunia, karena beliau berhak mendapatkan berapa? Ini 1/25 atau 4% dari seluruh ghanimah. Setiap peperangan 4% itu khusus untuk Rasulullah. 4% itu bukan jumlah yang sedikit. Ghanimah satu negara, itu sudah berapa M. Satu kali peperangan Rasulullah dapat M-an kalau seandainya kita nilai. Subhanallah. Itu kalau mau Rasulullah paling kaya sudah. Ini para sahabat, mereka sahamnya masing-masing akan dibagi. Jumlah yang ikut berapa orang? Yang ikut 300 orang. Ya ghanimah itu 4/5 dari ghanimah itu yang dibagikan kepada peserta atau dibagikan kepada yang ikut serta dalam berjihad. Itu dibagikan. Kalau seandainya dibagikan, maka masing-masing orang dapat berapa? Tidak sampai 1%. Ini berapa persen? 0,0 sekian persen. Tidak sampai 1%. Masing-masing orang dari seluruh ghanimah yang ada. Seluruh ghanimah yang ada. Padahal peperangan pertama saja itu sudah 300 orang. Perang Uhud lebih banyak, dan seterusnya. Pasukan kaum muslimin lebih banyak. Jadi Rasulullah SAW sekian puluh kali lipat seandainya dalam satu peperangan Rasulullah dapat ghanimah. Yang beliau ikut maupun tidak ikut, Rasulullah tetap dapat. Ditambah dengan bagian ikut sertanya Rasulullah juga juga dapat. Masya Allah. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah di rumahnya bertahan harta kekayaan beliau, kecuali dibagi-bagikan. Hanya disisakan untuk keluarganya saja, makanan untuk keluarganya, kebutuhan pokok keluarganya. Masya Allah. Itu zuhudnya beliau. Zuhudnya beliau Sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengganti atau menebus 30 sok. 30 sok kalau 3 kilo berarti berapa? 1 kintal. Iya kan? Tidak sampai 1 kintal. Itu baju perangnya digadaikan untuk menebus
30 sa'. 1 sa' 3 kilo kalau kita. Nih, 3 kilo. Dan biasanya Rasulullah waktu itu menggadaikannya dalam jangka waktu, biasanya ada jangka waktunya sampai setahun. Rasulullah menggadaikan sampai setahun. Tapi belum sampai setahun Rasulullah wafat dan belum bisa menebusnya. Nah, ini. Jadi ya sudah jadi miliknya orang Yahudi itu. Masya Allah. Jadi baju besi ini atau baju perang ini terbuat dari besi. Nih. Kemudian yang kedua, Zatul Wishah. Zatul Wishah. Yang ketiga, Zatul Hawashi. Zatul Hawashi. Zatul Hawashi ini sampingnya ini juga ada lengkap, artinya utuh. Zatul Hawashi. Kemudian Sa'diyah. Yang keempat Sa'diyah. Yang kelima Al-Fiddah. Nah, ini. Kemudian yang keenam Al-Batra. Kemudian yang ketujuh adalah Nihring. Nah, ini. Yaitu apa? Nihirnik. Nihirnik ini yang terakhir. Masya Allah. Kemudian disebutkan, beliau setelah menyebutkan peralatan perang, beliau menyebutkan bahwa di antara pakaian beliau, pakaian ada yang namanya al-kisi. Kisi itu pakaian yang ada mengandung sutranya, bukan sutra secara keseluruhan, tapi ada bagian tertentu menggunakan sutra. Dan ini dibolehkan apabila bukan sutra keseluruhan, hanya mungkin tangannya atau kerahnya, bagian dalamnya yang biasanya digunakan untuk orang-orang yang alergi kain tertentu, maka boleh seseorang menggunakan lapisan terutama untuk gatal atau untuk yang punya penyakit tertentu. Ini ternyata bisa diobati, diterapi dengan apa? Sutra. Nah, ini dibolehkan jika demikian. Nah, ini Rasulullah mempunyai 6 dan masing-masing juga ada namanya. Masya Allah. Jadi nama ini orang Arab apa saja kasih nama. Nah, ini. Yang pertama Zawra, yang kedua Ar-Rauha, yang ketiga Safra, yang ke Safra itu kuning, wal Bayda, yang keempat Bayda, putih, si putih. Ini tadi yang si putih ini tadi. Tidak apa-apa, boleh kita memanggil apa? Si putih. Nah, ini. Kemudian Al-Katum. Nah, ini. Al-Katum itu yang kemudian pada waktu perang Uhud robek. Nah, ini. Kemudian diambil oleh Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu, dimiliki Rasulullah memberikan kepada Nu'man. Kemudian yang ke-6 adalah as-sidat. As-sidat ini pakaian yang ada sutranya tadi. Kemudian disebutkan yang berikutnya masih peralatan perang juga, yaitu peralatan yang berkaitan dengan panah. Rasulullah punya tempat panah. Punya tempat apa? Panah. Paham? Yang pemanah ini siapa ini? Yang absen. Bolak-balik absen ini. Nah, yang biasanya panah itu anak panahnya itu ada apa? Ada tempatnya. Nah, dalam bahasa Arab itu namanya Ju'bah atau Ja'bah. Ja'bahnya Rasulullah SAW, beliau itu punya Ja'bah namanya Al-Kafur. Ini yang pertama. Yang kedua min taqah min adimin mansyur. Nah, jadi apa? Tempatnya panah Rasulullah. Jadi Rasulullah pun juga punya apa? Punya panah. Juga memanah. Makanya di antara yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW,
bahwa perlombaan itu yang dibolehkan, termasuk yang dianjurkan atau dibolehkan. Olahraga yang dianjurkan itu adalah apa? Adalah memanah. Salah satu di antara yang dianjurkan memanah. Dan yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa melatih atau yang bisa menjadikan seorang ahli di dalam peperangan. Ini seorang melatih pedang, melatih apa? Panah. Kalau sekarang mungkin tambah tembaknya. Kalau pakai senjata tembak dan seterusnya. Dan nanti di akhir zaman peperangan yang terjadi itu sudah tidak menggunakan lagi senjata yang seperti sekarang ini, tetapi kembali lagi kepada zaman dulu, menggunakan kuda, panah, pedang, tombak dan seterusnya. Loh lah sekarang alat-alat yang sekarang ini, alat perang, tembak dan sebagainya, itu pada kemana? Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan demikian? Dari hadis Rasulullah SAW. Banyak orang atau sebagian di antara orang yang tidak memahami hadis-hadis Rasulullah secara utuh, mereka mengatakan mungkin yang dimaksudkan dengan kuda itu adalah kendaraan pesawat jet, ya, ini pesawat jet tempur dan seterusnya. Nah, ini orang yang mengartikan demikian itu tidak memahami secara total atau secara menyeluruh hadis-hadis Rasulullah tentang yang akan terjadi nanti ketika Dajjal muncul, ketika peperangan terjadi di antara kaum muslimin dengan kaum Romawi, dengan kaum Yahudi. Nanti akan terjadi peperangan itu. Sabda-sabda Rasulullah SAW yang sahih, di dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan tentang hal ini. Rasulullah SAW menyebutkan kuda yang digunakan atau penunggang kuda yang nanti di akhir zaman ada 10 penunggang kuda terbaik pada saat peperangan antara kaum muslimin dengan Romawi sebelum munculnya Dajjal. Akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi sebelum munculnya Dajjal. Ini sebelum datangnya atau keluarnya Dajjal. Pada waktu itu kaum muslimin memiliki 10 penunggang kuda terbaik. Kata Rasulullah, saya tahu namanya masing-masing satu persatu dan nama bapaknya, sak kabilahnya. Wahyu dari Allah. 10 penunggang kuda terbaik, fawaris. Dan kata fawaris itu orang Arab tidak ada yang memahami kecuali adalah apa? Penunggang kuda. Nah, ini penunggang kuda. Lah, apa nggak bisa diartikan pesawat terbang atau jet? Tidak bisa, karena dalam riwayat disebutkan Rasulullah juga mengetahui nama-nama kudanya, sak nasabnya. Loh, kuda itu ada nasabnya. Tanya para yang punya kuda, ada nasabnya. Ada yang punya kuda? Ini. Bukan kuda apa namanya? Kuda mobil ini, mobil cap kuda. Bukan. Nah, tapi kuda itu ada nasabnya. Bisa diketahui nasab apa namanya pemiliknya ini siapa. Ini lahirnya di mana, pemiliknya kuda ini siapa. Bisa diketahui karakter orang yang memilikinya. Diketahui. Subhanallah. Dan ada yang menulis Ansabul Khuyul, kitab yang judulnya Ansabul Khuyul, nasab kuda. Nasab kuda. Antum punya nasab tertulis enggak? Atau tahu nasabnya? Subhanallah. Ini Masya Allah. Sampai kuda itu ada nasabnya. Ini. Di Indonesia juga demikian. Malah justru terjaga nasab kuda itu. Ada nasabnya. Nah, nasab atau kuda yang punya nasab itu berarti kuda ini bukan kuda biasa. Artinya memang kalau di negeri Arab itu sudah diketahui. Di Indonesia pun kalau mau kuda yang bagus, maka
cari nasabnya yang bagus. Masya Allah. Saya belajar dari Ustadz Abu Zubair, karena beliau mempunyai di pondoknya ini ada apa? Ada lapangan kudanya. Ini. Saya sudah lupa, yang saya naiki dulu kuda apa namanya. Ini. Ini, Masya Allah. Ustadz Abu Zubair Al-Hawari di Pekanbaru. Itu di Mahatnya ada apa? Ada kuda, ada berapa belas begitu kudanya. Masing-masing sudah tahu namanya. Ini. Nasabnya artinya sampai apa? Pemilik sebelumnya ini adalah di sana, fulan. Ini. Karakternya kuda ini masing-masing tahu. Ini. Cara menungganginya dan kemudian karakter kuda itu masing-masing harus tahu. Ini. Karakternya ini tidak mau cepat-cepat. Subhanallah. Yang satu ini harus dipukul. Yang satu tidak mau dipukul, marah. Ini ada karakternya, Masya Allah. Jadi disebutkan di sini. Nah, di antara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, nanti ada juga masalah kuda. Kudanya Rasulullah SAW. Sudah belum ini kan? Belum kayaknya ya, belum sampai. Nah, beliau mempunyai apa? Ini tadi baru sampai kepada tempat panahnya Rasulullah SAW. Nah, ini yang dinamakan Al-Kafur. Kemudian ada Rasulullah juga punya sabuk dari kulit. Punya sabuk dari apa? Dari kulit. Yang ada 3 cincinnya. Sabuk kan ada cincinnya, ya. Ada cincinnya. Ada 3 cincin di sabuknya Rasulullah SAW. Yang terbuat dari perak. Cincinnya ini terbuat dari perak. Menunjukkan kebolehan untuk menggunakan sabuk, tetapi apa? Yang cincinnya mengandung perak. Kalau untuk perhiasan maka tidak boleh. Untuk perhiasan tidak boleh. Laki-laki menggunakan perhiasan emas dan perak. Ini. Masya Allah. Kemudian disebutkan, hanya saja tidak dinukil bahwa Rasulullah menggunakan sabuk tersebut. Menggunakan sabuk tersebut. Hanya disebutkan Rasulullah pernah memilikinya. Tetapi tidak disebutkan dalam satu hadis pun Rasulullah menggunakan sabuk. Tidak ada dalam satu apa? Riwayat Rasulullah menggunakan sabuk tersebut. Dinukil oleh Ibnu Qayyim bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan bahwa belum sampai kepada kita satu hadis pun bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan sabuk. Belum pernah dinukil atau tidak ada. Ini yang sampai kepada beliau Syekhul Islam rahimahullah taala. Ini. Taib itu tentang sabuknya Rasulullah. Kemudian yang berikutnya, yang juga masih berkaitan dengan peralatan perang, yaitu tameng atau apa namanya, perisai, ya, tameng. Rasulullah punya perisai. Kemudian yang kedua, perisai yang kedua ada yang namanya futak. Ini ada yang namanya futak. Ini yang kedua. Dan ada yang tidak disebutkan namanya, dan itu adalah hadiah. Nah, ini ada sebuah tameng yang Rasulullah diberi hadiah tameng ini, tetapi di dalam tameng itu ada gambar makhluk hidup atau berhala. Ini atau berhala. Gambarnya berhala, tamengnya ini. Rasulullah SAW kemudian meletakkan tangannya pada gambar tersebut. Lalu Allah menghilangkan gambar tersebut. Ketika diletakkan langsung apa? Langsung hilang. Ini yang disebutkan dalam sebagian riwayat.
Nah, ini yang disebutkan dalam sebagian kitab sirah. Jadi ini yang dimiliki Rasulullah SAW, 2 atau 3 tameng. Kemudian yang berikutnya adalah tombak. Ada 5 tombaknya Rasulullah SAW yang pernah dimiliki Rasulullah. Salah satunya namanya muswi. Ini. Kemudian yang kedua al-musni. Al-musni. Yang lainnya tidak diberi nama. Jadi yang tombak ini jelas 2. Kemudian ada tombak pendek yang dinamakan naba'ah. Naba'ah. Tombak pendek yang kedua namanya al-bayda, yang atau si putih tadi. Ini al-bayda, si putih. Kemudian yang ketiga kecil, pendek. Tombak biasanya kan panjangnya melebihi apa? Tinggi badan. Kalau harbah itu agak pendek. Jadi tombak pendek, mungkin setinggi tubuh atau lebih pendek. Yang ketiga ada tombak yang semacam sangat pendek, setengah meter, ukas namanya. Tetapi yang ketiga ini mendekati ukas, lebih pendek. Nah, ini yang namanya anazah, al-anazah, yang biasanya Rasulullah SAW menggunakannya karena pendek ini. Nah, ini pendek. Beliau biasanya menggunakannya pada saat berjalan, ketika berjalan menuju musola untuk sholat id. Rasulullah SAW biasanya memasang tombak ini yang pendek ketika berjalan menuju musola, kemudian ditancapkan sebagai sutrah. Sebagai sutrah. Nah, itu tombak, bukan untuk perang. Nah, ini bukan untuk apa? Untuk perang. Kalau untuk perang biasanya tombak yang panjang. Tapi kalau pendek demikian, maka ini tidak digunakan. Tapi digunakan untuk sholat id. Karena sholat idnya di lapangan, musola namanya. Nah, ini musola itu lapangan untuk sholat id. Maka di sana ditancapkan anazah. Anazah, tombak pendek. Ini untuk digunakan sebagai apa? Sebagai sutra imamnya. Karena sunnahnya sholat itu menggunakan apa? Sutra, ditancapkan. Ini. Jadi itu yang biasanya digunakan. Terkadang digunakan untuk jalan. Kalau agak jauh, nah ini digunakan seperti tongkat. Seperti apa? Tongkat, tetapi bisa ditancapkan. Ini bisa ditancapkan, ujungnya runcing. Kemudian yang berikutnya, nah, itu tadi masalah tombak ada 5, ya kan? 2 yang panjang, kemudian 2 yang setengah pendek, agak pendek, kemudian yang ketiga yang paling pendek ini anazah namanya. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW mempunyai meghfar. Meghfar itu kalau sekarang helm, tetapi biasanya digunakan untuk perang. Seperti baju besi, anyaman besi, tetapi biasanya diletakkan di muka. Kalau perang, orang kasih kena pedang, misalkan di lehernya, kena tutup apa? Meghfar ini tidak terkena. Ini. Makanya biasanya orang itu kalau terbunuh di medan pertempuran tidak pakai, kalau misalkan pakai apa? Baju perang, meghfar. Biasanya yang memungkinkan untuk terbunuh itu dengan apa? Ditusuk. Atau di sela-sela di antara yang tidak tertutup. Nah, ini tidak tertutup oleh apa? Oleh baju perang ini. Nah, ini baju perang. Masya Allah. Nah ini. Nah, Rasulullah SAW punya helm ini tadi. Helm untuk perang. Terbuat dari besi. Yang dinamakan al-muwasyah. Ini muwasyah. Jadi apa?
Ini nama dari apa? Dari helmnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilapisi dengan apa? Tembaga. Melapis tembaga. Kemudian yang lain, ada helm yang lain yang dinamakan dengan subuh atau dus subuh. Itu nama lain, sabuh atau dus sabuh. Itu helmnya Rasulullah SAW yang biasanya digunakan untuk apa? Peperangan. Helm biasanya digunakan untuk peperangan. Kemudian ada apa? Ada ekornya untuk menutupi bagian leher ini. Kemudian baju perang. Nah, baju perang di bawahnya, kemudian paling atas helmnya ini. Masya Allah. Itu ketika perang. Nah, ketika perang menggunakan baju besi seperti itu. Zaman dulu. Zaman dulu adalah apa? Seperti demikian. Kemudian ada lagi jubah yang biasa dipakai untuk perang. Ada baju khusus untuk apa? Untuk perang. Ini jubah yang biasanya digunakan untuk perang. Ini ada 3. Rasulullah SAW menggunakannya. Di antaranya yang berwarna hijau. Ini yang berwarna hijau. Dan itu terbuat dari sutra. Terbuat salah satunya dari apa? Dari sutra. Ini. Dan hanya dipakai pada waktu perang saja. Itu hanya digunakan pada saat apa? Pada saat perang. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam satu riwayat, Imam Ahmad dalam satu riwayat dari beliau membolehkan memakai sutra pada waktu perang. Berdasarkan riwayat ini tadi, bahwa Rasulullah SAW punya jubah yang terbuat dari apa? Dari sutra dan hanya digunakan untuk perang saja pada waktu perang. Karena ini lebih leluasa untuk bergerak menggunakan apa? Menggunakan sutra. Maka Imam Ahmad dalam satu riwayat, sutra tidak boleh digunakan kecuali untuk peperangan. Ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sebagian ulama menyatakan tidak boleh secara mutlak meskipun dalam peperangan. Dan ini berkaitan dengan masalah kesahihan riwayat tentang masalah sutra yang merupakan yang dilarang, pakaian atau bahan yang dilarang. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengharamkan, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan sutra di dunia untuk laki-laki, karena barang siapa yang memakai sutra di dunia maka tidak akan memakainya di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Hanya saja Rasulullah SAW membolehkan seseorang yang bermasalah kulitnya dan bisa diatasi dengan sutra, maka dibolehkan. Kalau seandainya seorang laki-laki bermasalah kulitnya menggunakan sutra, tidak mengapa menggunakan sutra. Ini. Tetapi apabila yang bermasalah bagian tertentu saja, karena ada orang itu bermasalah kulitnya hanya bagian kerahnya, lehernya ini, maka yang digunakan sutra itu hanya boleh bagian apa? Bagian leher saja, tidak secara keseluruhan. Terkadang ada orang itu dia kalau pakai baju biasanya yang gatal-gatal atau seperti iritasi, itu bagian ujung-ujungnya. Ini yang bergesek dengan kain. Nah, maka diatasinya salah satu dengan apa? Dengan sutra. Tetapi dalam peperangan Imam Ahmad berpendapat boleh khusus untuk perang. Khusus untuk perang bisa menggunakan apa? Menggunakan sutra. Kemudian disebutkan bendera Rasulullah SAW, bendera, dan ini digunakan dalam peperangan. Bendera yang berwarna hitam. Bendera yang berwarna hitam yang dinamakan dengan uqab, al-uqab. Dalam Sunan Abu Dawud dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW mengatakan, saya melihat ra'aitu rayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safra. Saya melihat bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna kuning.
tetapi riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Bendera kuning ini riwayatnya apa? Dhaif. Benderanya warna kuning. Demikian juga Rasulullah SAW memiliki apa? Liwa atau alwiyah yang berwarna putih. Yang berwarna putih. Ini panji atau panji sebenarnya juga bendera. Tapi bisa digunakan dua-duanya. Terkadang disebutkan bahwa Rasulullah panjinya itu juga berwarna apa? Hitam. Baik. Berikutnya kemah atau apa? Tenda. Tenda Rasulullah yang biasanya digunakan dalam perjalanan safar, peperangan ataukah selain itu, haji dan sebagainya. Tidak seperti sekarang banyak hotel, tidak perlu bawa tenda. Ya, umrah, haji tidak perlu bawa tenda. Ini subhanallah. Zaman dulu harus bawa apa? Tenda. Masing-masing orang yang pengen berhaji atau berumrah atau orang safar itu perlengkapannya tenda. Ini. Kalau sekarang perlengkapannya bawa uang saja. Ini. Booking hotel selesai. Ini. Ya. Ini. Pakai aplikasi beres. Ini booking sudah. Ini. Orang cuma bawa apa? Bawa tas kecil sudah. Ini subhanallah. Nah, ini untuk apa? Perjalanan. Zaman dulu namanya orang perjalanan safar, ya harus bawa apa? Bawa onta kalau jauh. Nah, ini. Atau bawa kuda minimal. Nah, ini. Kalau seorang apa? Mau berjalan safar lama pakai onta. Kalau yang miskin ya jalan kaki. Nah, ini. Jalan apa? Jalan kaki. Masya Allah. Nah ini subhanallah. Kemudian disebutkan di antara tenda Rasulullah ada yang namanya alkin. Ada yang namanya apa? Alkin. Kemudian yang berikutnya adalah tongkat mehjan. Tongkat apa? Atau yang semacam tongkat ini. Disebutkan yang berikutnya, Rasulullah juga punya tongkat pendek. Mehjan itu tongkat yang melingkar. Ya, biasanya yang digunakan apa? Untuk jalan. Ya, untuk jalan orang yang sudah tua, maka tongkatnya melingkar bagian atasnya ini untuk pegangannya. Ini Rasulullah juga ada, juga punya. Terkadang digunakan untuk naik kendaraan, pakai itu sebagai sandarannya. Kemudian ada tongkat pendek atau yang kita kenal tongkat komando. Tongkat apa? Tongkat komando. Mekhsarah. Rasulullah yang namanya al-urjun. Nah, ini. Kemudian ada lagi tongkat tongkat yang terbuat dari sejenis kayu syauhat yang namanya mamsyuk. Nah, ini. Dan ini yang biasanya kemudian digunakan oleh para khulafa, penerus Rasulullah SAW. Tongkat ini kemudian diambil atau dibawa oleh para khulafa ar-rasyidun setelah Rasulullah SAW. Baik, yang berikutnya Rasulullah SAW juga mempunyai wadah yang biasanya wadah yang digunakan untuk panah, anak panah dan yang semacamnya, yang dinamakan ar-rayyan, dan juga ada yang dinamakan dengan mughniyan, dan ada lagi yang lainnya yang ditambal atau ada gelas. Nah, ini gelas atau tempat minum yang namanya ar-rayyan ini, dan juga yang namanya mughniyan.
Kemudian ada lagi yang ditambal dengan perak, dengan kawat yang terbuat dari perak. Dan ini dibolehkan apabila gelas ataukah cangkir yang patah ataukah yang pecah kemudian ditambal atau diikat dengan apa? Dengan perak padanya. Ini tidak mengapa dan dibolehkan, dan sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bab al-ashribah, dalam minuman, disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Anas mengatakan, saya melihat gelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pecah atau retak, kemudian disambung dengan perak, disambung dengan perak. Masya Allah. Nah, ini diantara yang disebutkan dari perkakas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga gelasnya Rasulullah. Kalau tadi itu biasanya bukan terbuat dari apa? Baik. Adzan dulu. Baik, silakan. Sudah masuk ini? Oh, sudah lewat. Enggak terasa sudah lewat. Baik, silakan adzan dulu. Kita lanjutkan sebentar. Baik, kita lanjutkan. Jadi disebutkan di sini perkakas Rasulullah. Tadi disebutkan bejana atau cangkir yang terkadang bahannya ini macam-macam. Kalau yang terbuat dari tembikar atau keramik, ini disebut biasanya dengan qadah. Yang namanya tadi ar-rayyan ataukah mugniyan. Kemudian yang tadi yang ketiga itu ditambal ataukah
karena retak kemudian disambung dengan perak. Ada lagi gelas. Kalau gelas kan terbuat dari apa? Dari kaca. Terbuat dari kaca. Jadi Rasulullah punya perkakas cangkir yang terbuat dari keramik, kemudian yang terbuat dari gelas. Ada Rasulullah SAW yang terbuat dari gelas, dan ada yang terbuat dari kayu. Terbuat dari kayu, dari bahan lepahnya atau batang kurmanya, yang biasanya Rasulullah menggunakan bejana tersebut. Ini agak lebih besar daripada gelas atau cangkir, tapi lebih besar, yang biasanya digunakan untuk buang air kecil di malam hari. Buang air kecil di malam hari, ditampung di tempat itu, kemudian baru besok. Rakwah itu bejana yang terbuat dari kulit, yang diberi nama as-sadir. Ini diberi nama as-sadir. Kemudian ada lagi bejana yang terbuat dari batu, yang biasanya Rasulullah gunakan untuk wudhu. Jadi bejana terbuat dari apa? Batu. Ini kalau kita biasanya digunakan untuk apa? Pakai cowek atau atau apa? Biasanya untuk menumbuk. Nah itu Rasulullah SAW punya itu dari batu, tapi digunakan untuk berwudu, untuk menampung air wudunya Rasulullah SAW. Nah ini ya tawaddau minhu. Ini riwayatnya disebutkan dalam Bukhari. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah punya mikhdab. Nah ini mikhdab itu bejana besar. Bejana besar. Nah, bejana besar ini terbuat dari tembaga, syabah. Terbuat dari tembaga. Masya Allah. Sebutkan di dalam hadis Bukhari, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, Anas berkata, saya hadaratis salah. Datang waktu salat, faqama man kana qaribad dari ila ahlihi. Yang dekat dengan rumahnya, maka dia pulang, mereka pulang. Wa baqiya qaumun. Tinggal ada beberapa orang yang tidak pulang. Fa'utiya Rasulullah bimikhdabin min hijaratin fihima. Didatangkan kepada Rasulullah mikhdab, bejana agak besar dari batu. Dari batu bejana ini. Min hijaratin fihima, ada airnya. Fasaghura al-mikhdab an yubsata fihi kaffuhu. Tetapi apa? Mikhdab ini, bejana ini terlalu kecil untuk bisa dia hamparkan telapak tangannya. Artinya untuk ukuran orang yang mau berwudu itu terlalu kecil. Tetapi ternyata mereka semuanya bisa berwudu semuanya. Ini. Maka kami bertanya, berapa kalian waktu itu? Jumlah kalian yang menggunakan air dalam bejana yang terbuat dari apa? Batu tadi. Kok bisa semuanya wudu dari tempat itu? Ini. Dari tempat itu kok bisa? Padahal ini sebenarnya nggak terlalu apa? Besar. Maka dijawab oleh Anas, ada 80 lebih. 80 orang lebih yang wudu dari tempat itu, yang kecil itu, tapi cukup. Masya Allah. Mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang tertinggal tadi, orang yang tidak pulang ke rumahnya masing-masing itu menggunakannya. Ini yang dimiliki Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mempunyai ka'bun. Ka'bun itu gelas besar. Gelas besar yang diberi nama Asy'ah. Dan Rasulullah juga punya tempat untuk mughtasal dari kuningan. Nah ini kuningan, tempat untuk apa? Yang biasanya digunakan untuk mandi ataukah semacamnya. Dan mudhun, tempat minyak yang biasanya dipakai untuk menaruh cermin dan sisir. Untuk menaruh cermin dan sisir. Dan Rasulullah mempunyai sisir yang terbuat dari gading. Nah ini terbuat dari gading.
dan tempat celak. Tempat celak yang biasanya Rasulullah pakai pada malam hari. Nah ini dengan ismit. Ismit itu celaknya ini, yang biasanya Rasulullah kalau pakai celak 3 kali. Masing-masing mata dipakai apa? 3 kali. 3 kali menggunakannya dengan ismit. Masya Allah. Dan Rasulullah juga mempunyai apa? Gunting. Gunting sudah ada waktu itu. Masya Allah. Ada gunting. Ya, Rasulullah punya gunting di tempat yang sama tadi. Ada sisir, kemudian gunting dan siwak. Siwak Rasulullah SAW. Jadi ada kotak yang ditempati gunting, siwak, kemudian sisir dan cermin. Masya Allah. Ada lagi nampan. Nampan yang disebut namanya al-gharra. Nampan besar. Ini. Masya Allah. Nampan yang besar. Yang ada pegangannya, ada jumlahnya 4. Itu harus dibawa oleh banyak orang. Dibawa oleh banyak orang. Kemudian Rasulullah punya sok. Alat untuk menakar satu sok. Ini. Saya baru dapat sok yang asli buatan Madinah. Asli buatan apa? Buatan Madinah. Ada salah seorang ikhwan yang membawakan ukuran sok, dan ternyata soknya yang Madinah, dan itu ukuran sok yang paten atau yang menjadi standar. Ukuran sok itu ternyata kalau ditampung beras di dalam satu sok ini itu sekitar 3 kilo. Jadi bukan 2,7. 2,7 karena kalau 2,7 itu sebenarnya ukuran soknya gandum. Gandum itu lebih ringan daripada beras. Karena sok itu takaran sok. Subhanallah. Nah, Rasulullah juga punya sok untuk menakar ini tadi. Menakar satu sok. Ada takaran 1 mud. Mud juga ada takaran tertentu. Ada takarannya. Jadi memang sudah ada takarannya. Sok ini tadi. Sok itu adalah sebuah takaran yang zaman dulu itu awalnya digunakan adalah 4 mud. 1 mud ini sepenuh tangan ini. Tetapi kalau kita menggunakan mud kita masing-masing, tidak sampai, cuma 2 kilo, nggak sampai. Ini saja ada setengah kilo, nggak sampai, ya kan? Jadi nggak sampai 2 kilo kalau 4 mud. Kita gunakan mud kita sendiri. Tetapi yang menjadi standar itu adalah mudnya Madinah dan soknya Madinah. Karena itu disebutkan sok yang menjadi standar ukuran satu sok itu standarnya adalah standar sok Madinah. Dan alhamdulillah saya dapatnya Pak, sok ini ada ikhwan yang membawa dari Madinah. Dan kemudian ini bisa dijadikan standar. Kalau yang mau bikin bisa sebenarnya. Masya Allah. Kalau sekarang soknya terbuat dari seng. Dari apa? Dari bahan seng itu bisa digunakan. Ini. Itu sok. Rasulullah punya sok. Kemudian disebutkan juga Rasulullah punya mud. Punya mud. Masya Allah. Dan berbagai perkakas yang lain yang disebutkan. Ini disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang terpisah-pisah. Ini yang terpisah-pisah. Nah, disebutkan dalam riwayat Tabrani secara lebih lengkap. Imam Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya sebuah hadis yang mengumpulkan bejana-bejana dalam hadis Ibnu Abbas. Ini lengkap hadisnya ini. Ibnu Abbas menceritakan perkakas Rasulullah dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ini yang kita akhiri dengan riwayat Tabrani yang mengumpulkan riwayat tentang peralatan Rasulullah. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah punya pedang yang pegangannya ini terbuat dari perak. Ini juga apa? Juga lingkaran yang ada di pedang. Biasanya pedang ini ada lingkarannya demikian. Kemudian ada
cincinnya yang ada di antara pegangan dengan pedangnya. Nah, ini juga semuanya terbuat dari perak yang dinamakan dzalfiqar. Yang namanya adalah apa? Dzalfiqar. Kemudian Rasulullah punya apa namanya? Busur. Nah, ini qaus yang dinamakan dengan sidad. Dan Rasulullah juga punya kinanah, tempatnya anak panah, yang dinamakan dengan jamak. Rasulullah punya baju perang, ini yang terlapisi dengan apa? Dengan tembaga dinamakan dalfudul. Rasulullah punya harba, ini punya tombak pendek yang dinamakan naba'a. Rasulullah juga punya mehjan, ini tongkat yang melingkar yang disebut daqan. Rasulullah punya perisai putih yang namanya mujaz. Rasulullah punya kuda yang warnanya hitam keabu-abuan yang namanya sakbun. Rasulullah punya pelana yang namanya daj. Rasulullah punya bighal yang namanya syahba, apa namanya, yang warnanya itu abu-abu. Baghal itu peranakan antara kuda dengan apa? Keledai, namanya bighal. Rasulullah punya warnanya abu-abu yang namanya duldul. Namanya apa? Duldul. Nah, ini. Rasulullah punya onta, naqah. Naqah itu onta betina yang namanya qaswa. Rasulullah punya himar, keledai yang namanya ya'fur. Rasulullah punya hamparan yang namanya alqin. Dan Rasulullah punya anazah, tombak pendek yang namanya qamrah. Dan Rasulullah SAW punya bejana kulit yang namanya sadirah. Rasulullah SAW punya gunting yang namanya al-jami'. Dan asing-asing ada namanya ini, subhanallah. Rasulullah punya mir'ah, punya cermin. Dan juga jadi ini semuanya disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat ini. Menunjukkan karena memang Rasulullah SAW dekat dengan para sahabat. Ibnu Abbas ini termasuk yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi ini riwayat-riwayat yang berkaitan dengan perkakas Rasulullah SAW. Baik, insyaallah kendaraan Rasulullah akan kita sebutkan dalam pembahasan yang akan datang biidznillah taala. Apa faedahnya kita mengetahui perkakas sampai perkakas Rasulullah rincinya ini? Ini mungkin kita, apa sih faedahnya kita membahas, apa sih faedahnya bagi kita ini? Maka di antara yang menjadi penyebab kecintaan kepada Rasulullah, yang menambah kecintaan ini adalah pengetahuan tentang kehidupan Rasulullah SAW. Kita ini mengaku cinta Rasulullah, tapi apa? Kita tidak kenal dengan apa yang dipakai Rasulullah. Sementara sekarang ini orang kalau suka dengan selebritis tertentu, mereka pun bisa mengetahui warna kesukaan. Ya, kita bisa mengetahui warna kesukaan selebritis disebarkan. Oh, ini sampai hafal. Orang yang suka sama apa? Ngefan sama apa? Sama seseorang, itu dia tahu ini pakaian kesukaannya, ini pakaian favoritnya, ini sukanya pakai baju ini, dan seterusnya. Iya kan? Nah, itu menunjukkan bagaimana para sahabat yang menukil apapun yang berasal dari Rasulullah sampai sedetail-detailnya, menunjukkan kecintaan mereka. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Dan seseorang yang mencintai seseorang yang dia kagumi, dia cintai, dia hafal kesukaannya dan sampai sedetail-detailnya dalam kehidupannya. Oh, si fulan itu punya anak namanya ini, yang pertama ini demikian-demikian. Berarti menunjukkan kenal betul dan menunjukkan kecintaannya. Seseorang yang tidak mencintai orang lain atau seseorang, dia tidak peduli, wah saya tidak perhatikan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki apa? Cinta. Tetapi semakin orang itu mencintai, maka dia akan semakin berusaha mengenalnya. Bahkan seseorang yang mencintai, dia akan benar-benar menghafal tanpa terbebani untuk menghafalnya. Tanpa terbebani untuk menghafalnya. Masya Allah.
meskipun kita ketika dibacakan ini tadi tidak hafal, iya kan? Kebanyakan kita kan gak mencatat. Ini kalau saya kan tahunya karena membaca, ada kitabnya. Mungkin saya tidak menghafalnya. Masya Allah. Tetapi minimal kita bisa mengetahui dengan dibacakan apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kudanya, kendaraannya, khimarnya, ada Rasulullah punya gelas, punya ini dan seterusnya. Menunjukkan para sahabat demikian cintanya kepada Rasulullah, sampai sedetil-detilnya mereka itu menukil. Ini sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika berjalan dalam safar sepeninggal Rasulullah, itu sudah di masa para sahabat. Nah ini sepeninggal Rasulullah, Ibnu Umar ketika berjalan di suatu tempat, Ibnu Umar itu melakukan sesuatu yang sebenarnya Ibnu Umar tidak membutuhkan, tetapi beliau melewati tempat tersebut napak tilas untuk menyebutkan Rasulullah pernah di sini, Rasulullah pernah buang hajat di balik pohon itu, sampai seperti itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu sampai tempat-tempat di mana Rasulullah sampai di sana, di tempat di bawah batu itu, di tempat sana, di bawah pohon sana, Rasulullah buang hajat di situ. Kalau Ibnu Umar nggak lagi pengen buang hajat, hanya menunjukkan saja di tempat itu Rasulullah SAW. Atau kalau misalkan istirahat di bawah pohon ini Rasulullah pernah duduk di bawah pohon ini, perjalanan safarnya diingat. Masya Allah. Dan semoga kita dengan membaca hadis-hadis ini tadi, ataukah tentang Rasulullah, kita bisa semakin mencintai Rasulullah SAW. Dan dengan cinta kita kepada Rasulullah, kita berharap kita bersama Rasulullah di surga. Baik, insya Allah demikian. Jangan kita bosan ketika kita membaca atau dibacakan hadis-hadis Rasulullah, ataukah tentang Rasulullah SAW. Bahkan sampai sandalnya pun, bajunya Rasulullah, pakaiannya, perkakasnya, warnanya, namanya. Kalau kita ini mencintai Rasulullah, kita akan senang mendengar sesuatu. Ini baru dengar. Iya kan? Kalau kita tidak ada rasa cinta, apa sih faedahnya? Apa manfaatnya? Subhanallah. Maka semoga kita dengan membacakan kitab ini ataukah apa yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, kita mengharapkan dengan cinta kita kepada Rasulullah, kita bisa bersama beliau. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Semoga kita dikumpulkan di surga bersama Rasulullah SAW, bertetangga dengan Rasulullah SAW. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.